Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu semua. Apa Selamat kabarnya? Malam. Apa kabarnya hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik sehat semua. Baik, jadi begini Ibu-ibu, pada malam hari ini kita semua akan melakukan kegiatan diskusi metaplan bersama kelompok 3 kelas IKM 5B guna untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat integrasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota dari kelompok 3 kelas IKM 5B. Perkenalkan, saya Tias Tuti Primahapsari selaku fasilitator dalam kegiatan diskusi metaplan pada malam hari ini. Kemudian saya dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Salsabila Ayu Mas Putri selaku co-fasilitator, ada Fadelia Bunga Lorenza selaku notulen, ada Elsa Febrianti selaku notulen, ada Adina Sijah selaku notulen, ada Adinda Mayang Pramaswari selaku dokumentasi, ada Rivaldi Ahyar selaku dokumentasi, dan ada Alifa Salsabila Azharain selaku dokumentasi. Baik, Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini sebelum kita semua memulai diskusi, ada baiknya apabila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Baik Ibu-ibu, sebelum kita memulai acara diskusi metaplan pada malam hari ini, ada baiknya kita melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Jadi kegiatan ice breaking ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memecah suasana agar pikiran dan perasaan menjadi tidak tegang dalam mengikuti kegiatan diskusi metaplan ini. Untuk panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk share screen materi ice breaking-nya. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Jadi pada games ice breaking kali ini kami menyediakan lingkaran di mana lingkaran tersebut memiliki warna. Namun di dalam lingkaran tersebut ada nama warna. Nah, mungkin bisa next slide, Elsa. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada lingkaran, tapi di dalam lingkaran itu ada warna yang dituliskan yaitu warnanya ungu. Nah, tapi di sini diminta untuk menebak warna dari lingkaran. Mungkin ibu-ibu bisa ikut bermain games-nya ini. Nanti untuk ibu-ibu dimohon untuk menyalakan mikrofonnya atau untuk meng-unmute untuk menjawab pertanyaan ini apabila ingin bermain games-nya. Jadi pada slide di sini ada lingkaran yang berwarna apa ya ibu-ibu ya? Di sini disuruh menebak warna lingkarannya. Warna lingkarannya hijau. Hijau warna lingkarannya. Warna lingkarannya hijau. Ya, betul. Ya, hijau. Ya. Bisa next slide, Elsa. Kalau yang ini warna lingkarannya apa ya, ibu-ibu? Biru. Lingkarannya biru. Biru. Kalau warna tulisannya, ibu-ibu? Kuning. Ya, betul. Ya, Elsa bisa next slide lagi. Kalau yang ini, ibu-ibu, warna lingkarannya warna apa? Kuning. Ya, betul. Ya, Kuning. baik ibu-ibu. Ya,
Untuk sesi ice breaking-nya sudah selesai. Semoga dengan ini kita menjadi lebih tidak tegang. Mungkin bisa diganti ke slide yang lainnya, Elsa, ke Jamboard. Nah, Ibu-Ibu, jadi kali ini diskusi metaplan kita akan membahas terkait permasalahan pneumonia. Pneumonia khususnya yang terjadi pada balita. Nah, di sini ada 6 soal yang akan disediakan oleh panitia dan ibu-ibu semuanya diminta untuk mengetikkan jawabannya di kolom chat komentar. Di kolom chat Zoom, mohon maaf sebelumnya. Jadi di kolom chat Zoom nanti bisa mengetikkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Baik, apakah bisa kita mulai, Ibu-ibu? Bisa. Ya, baik. Bisa. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu ada soal apa yang ibu-ibu sekalian ketahui tentang pneumonia. Mohon untuk menuliskan jawaban di kolom chat Zoom. Baik. Kebetulan jawaban dari informan sudah lengkap.
Baik, ini sudah lengkap 8 jawaban dari 8 informan sudah masuk di Jamboard. Baik, untuk kali ini, apakah ibu-ibu bersedia untuk membantu saya dalam mengelompokkan jawaban-jawaban ini ke dalam alur-alur? Ya. Ya, baik. Untuk jawaban dari peserta yang pertama masuk ke alur 1, notulen. Nah, untuk jawaban dari peserta yang kedua, ini jawabannya kan penyakit peradangan paru-paru. Nah, jawaban penyakit peradangan paru-paru itu masuk ke alur 1 atau alur yang lain? 1. Masuk ke alur 1. Baik. Apakah ibu-ibu yang lainnya juga sepakat jawaban informan yang kedua ini masuk ke alur 1? Iya, sepakat. Nomor 1. Ya, baik. Ya, notulen. Nah, baik. Selanjutnya jawaban dari informan yang ketiga, pneumonia merupakan paru-paru basah. Apakah ibu-ibu sepakat? Apakah jawaban dari paru-paru basah ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Masuk ke alur 1 karena sama dengan radang paru. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Apakah sepakat? Iya, sepakat. Masuk alur 1. Baik, notulen tolong dimasukkan ke alur 1. Kemudian jawaban dari informan yang keempat, pneumonia merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh jamur virus. Apakah ini masuk alur 1 atau alur yang lain, ibu-ibu? Masuk alur yang lain. Alur 2. Alur 2. Alur Ya. 2. Itu termasuk penyebabnya jadinya. Baik, baik. Apakah ibu-ibu sepakat masuk ke alur 2? Ya. Iya. Ya, sepakat. Selanjutnya, jawaban dari informan yang kelima, pneumonia merupakan infeksi saluran pernapasan bawah. Apakah jawaban dari informan kelima ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur yang Alur lain. yang lain. Maksud dari pernafasan bawah itu bagian. Nah, apakah ibu-ibu sepakat ini jawaban dari informan yang kelima masuk ke alur yang lain? Iya, termasuk alur yang lain. Iya. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari informan yang keenam, pneumonia merupakan radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Termasuk alur 1. Termasuk alur 1, ya baik. Apakah ibu-ibu sepakat ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Iya, di alur 1. Alur 1. Ya, alur 1. Baik. Selamat pagi. Yang itu dengan Situ Pak Durrahman. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari informan yang ketujuh, pneumonia merupakan radang paru-paru. Apakah jawaban ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain? Alur 1. 1. Alur 1. Alur 1, baik. Apakah ibu-ibu setuju masuk ke alur 1? Setuju. Ya.
Baik, selanjutnya jawaban dari informan yang ke-8, pneumonia merupakan radang paru-paru akibat infeksi. Apakah jawaban ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain? Alur 1. Alur 1. Alur 1. Baik, apakah ibu-ibu sepakat jawaban informan 8 ini masuk ke alur 1? Iya. Iya, sepakat. Baik. Masuk alur 1. Baik, jadi ini hasilnya untuk soal yang pertama. Mungkin bisa di next slide untuk soal yang kedua. Nah, ini ada soal yang kedua, ibu-ibu dimohon untuk menuliskan jawaban di kolom chat Zoom seperti tadi, nggih. Baik, soal yang kedua saya bacakan. Apa yang ibu-ibu ketahui tentang gejala pneumonia? Kebetulan jawaban dari informan sudah lengkap. Ibu-ibu, sebelumnya mohon maaf, karena dalam diskusi metaplan ini, aturan utamanya adalah dilarang untuk menuliskan jawaban menggunakan koma, menggunakan kata dan, sama menggunakan kata atau. Sehingga ibu-ibu hanya diperkenankan untuk menuliskan jawaban satu opini saja yang menurut ibu-ibu
merupakan jawaban yang mendominasi dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Mungkin Ibu-ibu bisa menuliskan jawabannya ulang di kolom chat Zoom. Baik, Ibu-ibu, karena jawabannya sudah lengkap, kita akan mengelompokkan jawaban ini ke dalam alur-alur seperti soal nomor 1 tadi. Untuk notulen, jawaban peserta 1 dimohon untuk meletakkan di alur 1. Baik, lanjut untuk jawaban dari informan yang kedua adalah gejala pneumonia adalah sesak napas. Jawaban ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain, Ibu-ibu? Alur 1. Satu. Alur 1. Apakah Ibu-ibu sepakat apabila jawaban dari informan kedua masuk ke alur 1? Ya. Baik. Selanjutnya jawaban dari informan yang ketiga, gejala pneumonia adalah sesak napas. Apakah jawaban ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Alur 1. 1. Baik. Apakah Ibu-ibu sepakat jawaban dari informan ketiga ini masuk ke alur 1? Ya. Iya. Baik. Lanjut ke jawaban dari informan yang keempat, gejala pneumonia adalah batuk. Untuk gejala batuk ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Alur lain. Alur yang lain. Alur yang lain. Baik. Apakah Ibu-ibu sepakat jawaban dari informan keempat ini masuk ke alur yang lain? Ya. Iya. Baik. Lanjut ke peserta yang kelima, gejala pneumonia adalah napas pendek. Apakah jawaban ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur yang lain. Baik, apakah Ibu-ibu sepakat jawaban dari peserta yang kelima ini masuk ke alur yang lain? Ya. Baik. Kemudian untuk jawaban dari informan yang keenam, gejala pneumonia adalah susah bernafas. Jawaban ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain? Alur 1. Alur 1. Alur 1. Alur 1. Bagaimana Ibu-ibu yang lain, apakah sepakat jawaban dari informan keenam masuk ke alur yang 1? Ya. Iya. Sepakat. Baik. Kemudian untuk jawaban dari informan yang ketujuh, gejala pneumonia adalah batuk. Jawaban ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain? Alur 1. Baik, apakah Ibu-ibu sepakat jawaban dari informan yang ketujuh masuk ke alur 1? Ya. Alur.
Saya ulangi, Alur apakah dua loh. Alur Alur dua dua itu itu. akan Alur dua. menuju Dua itu. pertanyaan alur dua. baik. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah sepakat jawaban dari informan 7 ini masuk ke alur 1 atau alur 2, Ibu-Ibu? Alur dua. Alur 2. Alur 2. Baik. Sepakat nggak Ibu-Ibu? Nggih. Ya, baik. Lanjut ke jawaban dari informan ke-8, gejala pneumonia adalah batuk berdahak. Apakah jawaban ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur 3, atau alur yang lain? Alur yang lain. Alur yang lain. Bagaimana Ibu-Ibu? Alur Masuk ke 2 alur karena kan masih termasuk dalam kategori batuk. Alur dua. Kan itu lebih spesifik aja. Cuma Oh, spesifik baik. ke berdahak itu, tapi sama-sama batuk. Baik, apakah sepakat untuk jawaban dari informan ke-8 ini masuk alur yang kedua, Ibu-Ibu? Ya, sepakat. Iya. Ya. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya mungkin bisa di next slide. Baik Ibu-Ibu, jadi ini adalah pertanyaan yang ketiga. Eh, Pertanyaan yang ketiga ini, menurut Ibu-Ibu, mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Karena kan tadi di awal saya menyebutkan bahwa pneumonia ini mayoritas terjadi pada balita. Nah, itu mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Untuk Ibu-Ibu, diharap untuk menuliskan jawaban di kolom chat Zoom dengan mengacu pada satu opini saja dan dilarang untuk menggunakan kata dan dengan atau. Mohon diulangi pertanyaannya, agak terputus-putus. Baik, pertanyaannya adalah mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Notulen jawaban dari informan sudah lengkap.
Baik. Untuk jawaban dari ke-8 informan sudah lengkap. Notulen bisa minta tolong jawaban untuk informan yang pertama dipindah ke alur yang satu. Baik, lanjut ke jawaban dari informan yang kedua. Mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena imun balita masih lemah. Jawaban informan yang kedua ini masuk ke alur satu atau alur yang lain, Ibu-ibu? Alur 1. Ke alur yang nomor 1. Alur 2, Ceng. Alur 2, Ceng. Alur 2. Baik. Apakah ibu-ibu sepakat jawaban dari informan yang kedua ini masuk ke alur 1 atau alur 2? Alur 1 atau alur 2? Alur 2. Berdua. Sepakat nggak ibu-ibu masuk ke alur 2? Masuk ke alur 2. Sepakat. Baik, lanjut ke jawaban dari informan yang ketiga. Mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena imunnya masih lemah. Untuk jawaban dari informan yang ketiga ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain, ibu-ibu? Alur 2. Alur 2. Apakah ibu-ibu sepakat jawaban dari informan yang ketiga masuk ke alur yang kedua? Masuk ke alur yang kedua? Yes, Sepakat. Baik. Lanjut ke jawaban dari informan yang keempat. Apakah mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena sistem imunitas pada balita belum terbentuk sempurna. Jawaban dari informan yang keempat ini apakah masuk alur 1, alur 2, atau alur yang lain, ibu-ibu? Alur 2. Alur 2. Sepakat nggak ibu-ibu masuk ke alur 2? Yes. Baik. Baik, lanjut ke jawaban dari informan yang kelima. Mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena kurang gizi. Jawaban dari informan yang kelima ini apakah masuk alur 1, alur 2, atau alur yang lain, ibu-ibu? Alur 1. Alur 1. Bagaimana? Apakah ibu-ibu semua sepakat masuk ke alur 1? Ya. Ya, sepakat. Iya, sepakat masuk alur 1. Baik, lanjut ke jawaban dari informan yang keenam. Mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena sistem kekebalan anak yang masih lemah. Jawab dari informan yang keenam ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur 1. Alur 2. Alur 2. Baik, Alur apakah 2. sepakat ibu-ibu semua masuk ke Sepakat. alur yang kedua? Baik. Ya. Sepakat. Lanjut ke jawaban dari informan yang ketujuh. Mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena daya tahan tubuh balita masih lemah. Apakah jawaban dari informan yang ketujuh ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain, ibu-ibu? Alur 2. Sama dengan 2. Apakah sepakat ibu-ibu jawaban dari informan yang ketujuh ibu alur 2? Ya. Sepakat. Baik.
Selanjutnya jawaban dari informan yang ke-8, mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita? Jawabannya adalah karena bakteri tidak sengaja masuk pada sistem pernapasannya. Apakah jawaban dari informan yang ke-8 ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur yang Alur yang lain. alur yang lain. alur yang Alur lain. yang lain. Alur yang lain. Baik, apakah ibu-ibu semua sepakat jawaban dari informan ke-8 ini masuk ke alur yang lain? Ke-8 ini masuk Ya, sepakat. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Notulen. Pertanyaan yang nomor 4 ini adalah, mungkin bisa diganti dulu notulen pertanyaannya. Apa yang akan ibu-ibu lakukan apabila anak dari ibu mengalami gejala pneumonia? Misalnya ibu-ibu memiliki anak dan anak ibu-ibu tersebut mengalami gejala pneumonia, apa yang akan ibu-ibu lakukan? Bisa menuliskan jawaban di kolom chat Zoom dengan tidak menggunakan kata dan, tidak menggunakan tanda koma, dan tidak menggunakan kata atau. Notulen jawaban dari informan sudah lengkap. Baik, untuk ke-8 jawaban dari informan sudah lengkap. Untuk jawaban dari informan yang pertama mungkin bisa diletakkan di alur 1, notulen.
Baik, lanjut ke jawaban dari informan yang kedua. Apa yang ibu-ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Apakah jawaban informan yang kedua ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain, ibu-ibu? Alur 1. Masuk ke alur 1. Apakah ibu-ibu semua sepakat jawaban informan yang kedua masuk ke alur 1? Ya. Sepakat. Iya. Baik. Ya. Kemudian untuk jawaban dari informan yang ketiga, apa yang ibu-ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah dibawa ke dokter. Apakah jawaban dari informan yang ketiga ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Alur Alur 1. 1 kan sama saja. Rumah sakit ke dokter. Alur 1. Baik. Apakah sepakat semuanya ibu-ibu masuk ke alur 1? Ya. Ya. Sepakat. Untuk jawaban informan yang keempat, apa yang ibu-ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah segera memeriksakan ke rumah sakit. Apakah jawaban dari informan yang keempat ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain, Nggih? Alur 1. Alur 1. Baik, apakah ibu-ibu sepakat semuanya masuk ke alur 1? Ya. Sepakat. Ya. Baik. Lanjut ke jawaban informan yang kelima. Apa yang ibu-ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Apakah jawaban dari informan yang kelima ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Ya, alur 1. Alur 1 sama saja memeriksakan. Baik. Sepakat nggih semua masuk ke alur 1? Ya. Sepakat. Ya, sepakat. Selanjutnya jawaban dari informan yang keenam, apa yang ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah segera diperiksakan ke puskesmas. Apakah jawaban dari informan yang keenam ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Alur 1. Alur Alur 1. 1. Bagaimana? Apakah sepakat ibu-ibu semua untuk masuk ke alur 1? Jawabannya? Ya. Sepakat. Selanjutnya untuk jawaban dari informan yang ketujuh, apa yang ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah periksa ke dokter untuk memastikan. Alur 1. Alur Apakah 1. Alur 1. jawaban Alur apakah ibu-ibu semua sepakat untuk jawaban dari informan yang ketujuh ini masuk ke alur 1? Ya. Sepakat. Baik, notulen mungkin bisa memindahkan jawabannya untuk masuk ke alur 1. Jawaban yang informan ketujuh juga. Kemudian lanjut ke informan yang ke-8. Apa yang ibu lakukan apabila anak ibu mengalami gejala pneumonia? Jawabannya adalah diperiksakan ke puskesmas. Apakah jawaban dari informan ke-8 ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Alur Masuk ke alur 1. Baik, apakah ibu-ibu semua sepakat jawaban informan ke-8 masuk ke alur 1? Ya. Iya, sepakat. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Ibu-ibu semua dimohon untuk menuliskan jawaban di kolom chat Zoom dengan tidak menggunakan kata dan, tanda koma, serta atau. Bisa diulangi, agak putus-putus, maaf. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Dimohon untuk seluruh ibu-ibu menuliskan jawabannya di kolom chat Zoom dengan dilarang menggunakan kata atau, dan, serta tanda koma.
Jawaban dari informan sudah lengkap, notulen. Baik, karena jawaban dari ke-8 informan sudah lengkap, dimohon untuk notulen memindahkan jawaban peserta yang pertama ke alur 1. Baik, sekarang jawaban dari informan yang kedua. Apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah takut mengetahui penyakitnya parah. Apakah jawaban dari informan yang kedua ini masuk alur 1 atau alur yang lain? Alur yang lain. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah setuju jawaban informan yang kedua masuk ke alur yang lain? Ya, alur yang lain. Iya, Baik. setuju. Selanjutnya, jawaban dari informan yang ketiga, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah tidak ada biaya untuk berobat. Apakah jawaban dari informan yang ketiga ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur yang lain. Lain. Apakah Ibu-Ibu semua sepakat untuk jawaban informan ketiga masuk ke alur yang lain? Ya. Baik. Selanjutnya untuk jawaban dari informan yang keempat, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah karena terlalu lama menunggu waktu untuk diperiksa. Apakah jawaban dari informan yang keempat ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain? Alur Yang lain. Apakah Ibu-Ibu semua sepakat jawaban dari informan yang keempat masuk ke alur lain? Ya. Baik. Kemudian untuk jawaban dari informan yang kelima, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah minimnya informasi tentang pemeriksaan lebih lanjut. Apakah jawaban dari informan yang kelima ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, atau alur yang lain? Alur lain. Bagaimana Ibu-Ibu semua, apakah sepakat jawaban informan kelima masuk ke alur yang lain? Ya. Ya.
Selanjutnya, jawaban informan yang keenam, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah diobati sendiri dengan obat tradisional. Apakah jawaban dari informan yang keenam ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, alur 5, atau alur yang lain? Alur yang yang lain. Apakah ibu-ibu semua sepakat jawaban dari informan yang keenam masuk ke alur lain? Iya. Kemudian jawaban dari informan yang ketujuh, apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit pneumonia. Apakah jawaban dari informan yang ketujuh ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, alur 5, alur 6, atau alur yang lain? Saya berpikir. Bagaimana ibu-ibu? Alur 5. Alur 5 itu. Lima. Alur 5, Mbak. Apakah ibu-ibu sepakat masuk ke alur yang kelima? Jawaban dari informan ketujuh. sepakat. Iya. Baik. Selanjutnya adalah jawaban dari informan yang ke-8. Apa yang menyebabkan pihak keluarga melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan? Jawabannya adalah terkadang masih menganggap kalau itu hanya batuk biasa. Apakah jawaban dari informan ke-8 ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, alur 4, alur 5, alur 6, atau alur yang lain? Lima. 5, Mbak. Apakah ibu-ibu semua sepakat jawaban dari informan ke-8 masuk ke alur 5? Iya, sepakat. Ya, sepakat. Selanjutnya soal yang terakhir. Soalnya adalah solusi apa yang ibu-ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Dimohon kepada ibu-ibu semua untuk menuliskan jawaban di kolom chat Zoom dengan tidak menggunakan kata dan, tanda koma, serta atau.
Notulen, informan sudah memberikan jawabannya dengan lengkap. Baik, Ibu-Ibu, karena jawaban dari ke-8 informan sudah lengkap, dimohon untuk notulen memindahkan jawaban dari peserta yang pertama ke alur 1. Baik, selanjutnya jawaban dari informan yang kedua, solusi apa yang Ibu-Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah memperbanyak deteksi dini pneumonia ketika posyandu balita. Apakah jawaban dari informan yang kedua ini masuk ke alur 1 atau alur yang lain? Alur 1. Bagaimana Ibu-Ibu? Masuk ke alur yang 1 atau alur yang lain? Lain. Alur 2. Ibu-Ibu sepakatnya masuk alur 1 atau alur yang kedua? Alur kedua. Alur 2, baik. 2, Mbak. Kemudian jawaban dari informan yang ketiga, solusi apa yang Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah memberikan arahan tentang bahaya pneumonia. Apakah jawaban dari peserta yang ketiga ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? 1. Alur Alur 1. 1. Apakah Ibu-Ibu semua sepakat? Jawaban dari informan yang ketiga masuk ke alur 1? Ya. Ya. Baik. Selanjutnya jawaban dari informan yang keempat, solusi apa yang Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah memberitahukan bahaya pneumonia pada balita. Apakah jawaban dari informan yang keempat masuk alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur. Bagaimana Ibu-Ibu, masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Sama saja penyambungan alur 1. Alur 1, apakah Ibu-Ibu sepakat jawabannya masuk ke alur 1? Ya. Ya. Sama itu. Alur 1. Kemudian jawaban informan yang kelima, solusi apa yang Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah memberikan screening gratis terkait infeksi pernafasan pada balita. Apakah jawaban dari informan yang kelima ini masuk ke alur 1, alur 2, atau alur yang lain? Alur yang lain. Yang lain. Apakah Ibu-Ibu sepakat jawaban informan kelima masuk ke alur yang lain? Ya. Iya. Baik. Kemudian jawaban informan yang keenam. Baik. Solusi apa yang Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah memberikan penjelasan bahaya pneumonia. Apakah jawaban dari informan keenam ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain? Alur 1. Alur 1.
Baik, sepakat ibu-ibu semua jawaban informan ke-6 masuk ke alur 1? Ya. Sepakat. Selanjutnya adalah jawaban dari informan ke-7. Solusi apa yang Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah berikan penyuluhan tentang penyakit pneumonia melalui posyandu. Apakah jawaban dari informan ke-7 masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain, Ibu-ibu? Alur 1. Apakah ibu-ibu sepakat jawaban informan ke-7 masuk ke alur 1? Ya, sepakat. Yes, sepakat. Baik. Kemudian lanjut ke jawaban informan ke-8, solusi apa yang Ibu tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika memiliki gejala pneumonia? Jawabannya adalah penyuluhan lebih dalam tentang pneumonia. Apakah jawaban dari informan ke-8 ini masuk ke alur 1, alur 2, alur 3, atau alur yang lain, Ibu-ibu? Alur 1. Alur 1. Apakah ibu-ibu semua sepakat jawaban informan ke-8 masuk ke alur 1? Ya. Sepakat. Sepakat. Baik ibu-ibu, ke-6 pertanyaan sudah selesai untuk didiskusikan. Sesi selanjutnya adalah sesi pembacaan hasil diskusi dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Adina Sicah selaku notulen. Kepada Adin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sudah ibu-ibu sudah melakukan diskusi dan juga memberikan jawaban pada setiap pertanyaan. Saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Mungkin notulen bisa share screen dari pertanyaan pertama. Ya, terima kasih untuk Elsa. Dari soal pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang pneumonia? Hasil diskusi pada soal pertama terdapat 3 alur. Pada alur pertama, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Kedua, peradangan paru-paru. Ada lagi yaitu peserta lain menjawab radang paru-paru, lalu penyakit peradangan paru-paru, radang paru-paru akibat infeksi, dan paru-paru basah. Alur kedua, ada satu peserta yang menjawab yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh jamur virus. Pada alur 3, yaitu infeksi saluran pernafasan bawah. Next. Pada soal yang ketiga, yaitu apa yang Anda ketahui tentang gejala pneumonia. Jawaban pada pertanyaan di sini terdapat 3 alur. Pada alur pertama, semua sepakat bahwa gejala pneumonia yaitu sesak nafas dan susah bernafas. Pada alur kedua yaitu batuk dan batuk berdahak. Pada alur ketiga yaitu nafas pendek. Soal pada nomor 3 yaitu mengapa pneumonia bisa terjadi pada balita. Jawaban pada pertanyaan tersebut terdapat 3 alur. Pada alur pertama karena kekurangan gizi. Pada alur kedua imun balita masih lemah, daya tahan tubuh balita masih lemah, imunnya masih lemah, sistem kekebalan anak yang masih lemah, dan karena sistem imunitas pada balita belum terbentuk sempurna. Pada alur 3, jawabannya yaitu bakteri tidak sengaja masuk pada sistem pernapasan. Next. Pada pertanyaan keempat, yaitu apa yang Anda lakukan apabila anak Anda mengalami gejala pneumonia.
8 peserta sepakat bahwa jawaban yang diutarakan setuju pada satu alur, yaitu memeriksakan ke fasilitas kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas atau ke dokter. Next. Pertanyaan kelima yaitu apa yang menyebabkan pihak keluarga enggan melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Jawaban pada pertanyaan kelima ini terdapat 6 alur. Alur yang pertama yaitu tempatnya jauh dari puskesmas. Alur kedua, takut mengetahui penyakitnya parah. Alur ketiga, tidak ada biaya untuk berobat. Alur keempat, terlalu lama menunggu waktu untuk pemeriksaan. Alur kelima, karena minimnya informasi dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit pneumonia. Lalu terkadang masih menganggap kalau itu hanya batuk biasa. Pada alur ke-6 yaitu diobati sendiri dengan obat tradisional. Next. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 6 yaitu solusi apa yang Anda tawarkan agar masyarakat berkenan memeriksakan balita ketika gejala pneumonia. Jawaban pada soal ini terdapat 3 alur. Pada alur pertama, bahwa peserta sepakat untuk memberikan pengarahan atau penyuluhan atau pengarahan tentang bahayanya pneumonia. Pada alur kedua, memperbanyak deteksi dini pneumonia ketika di posyandu balita. Pada alur ketiga, memberikan screening gratis terkait infeksi pernafasan pada balita. Dari semua pertanyaan peserta menyatakan setuju atas jawaban yang dipaparkan. Sekian kesimpulan yang saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adin atas pemaparan hasil diskusi dan kesimpulannya. Untuk sesi yang berikutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil foto. Dimohon untuk ibu-ibu mungkin bisa senyum dan menyalakan kameranya. Baik, saya akan memulai capture pada sesi hari ini. Silakan bergaya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Baik, karena tadi acara diawali dengan doa, maka acara pada malam hari ini kita tutup dengan doa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, tiada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi informan pada diskusi Metaplan kelompok 3 kelas IKM 5B. Semoga ibu-ibu semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan juga kepada panitia semua, terima kasih sudah membantu. Terima kasih sudah membantu jalannya diskusi Metaplan pada malam hari ini. Untuk ibu-ibu semua sudah dipersilahkan untuk keluar dari ruangan Zoom. Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu.